Oke. Ya, biar yang lainnya nyusul ya. Nanti yang nyusul itu ada yang kelewatan biasanya, nggak apa-apa. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Kak Nunu sudah memfasilitasi webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, boleh dijawab di kolom chat ya, biar enak. Saya langsung aja teman-teman, saya akan share screen. Ya, ini sudah dibuka ya Kak Nunu untuk share screen-nya. Ya, sudah. Oke. Saya share screen dulu teman-teman. Ya, ini Zoom. Bisa. Salah. Wait. Layarnya ini. Oke. Bentar, apakah sudah terlihat di sana? Aman, Mas, aman. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, terlihat, Mas, Screen aman. saya? Halo? Iya, aman. Kak Nunu bisa dikasih feedback apakah screen saya sudah terlihat? Halo. Aman, Mas, aman. Halo. Suara saya terdengar, Mas? Yang on cam boleh kasih jempol kalau sudah terlihat. Sorry, saya belum baca. Oh, sudah ya? Sudah, Oke, aman, terima Mas. kasih teman-teman. Aman ya? Baik. Jadi teman-teman, di sini saya pengen tahu dulu ya, apakah teman-teman yang hari ini hadir tertarik belajar sudah pernah jualan di Facebook Marketplace sebelumnya? Sudah atau belum? Boleh tulis di kolom chat. Oh, ada yang belum ya? Pak Anton sudah. Tadi malam juga kita sudah ketemu ya Pak Anton ya. Luar biasa. Saya kagum ini semangatnya ya. Oke, ada yang sudah baru seminggu ya. Sekedar post. Nah, oke. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah interaktif ya, sudah bertanya. Ini pertanyaan berikutnya teman-teman. Apa kendala yang teman-teman kalau sudah pernah tuh ya, sudah pernah jualan di Facebook Marketplace, teman-teman ada kendala apa? Apa kesulitannya teman-teman? Nah, jawaban teman-teman akan menjadi bahan buat saya ya agar nanti kita diskusinya lebih terarah gitu, lebih sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Yuk, boleh di-share. Apa Belum sih pecah telur, kendala? Mas, kata Oh, Pak Pak Anton belum pecah Anton. telur ya ternyata. Oke, di view aja belum sampai komen. Nah, telur apa nih? Ya, Pak Anton ini kayaknya perlu jualan telur kalau mau pecah telur ya. Siapa tahu nanti closing telurnya bisa 1,5 ton. Kayak yang kemarin itu. Mantap. Belum closing Padahal matanya baru sih. belajar Aduh. 3 hari ya teman-teman. Closing itu 1,5 ton. Produknya apa? Nah, ini minta dirahasiakan yang bersangkutan ya. Tapi closingnya 1,5 ton. Oke. Oke. Teman-teman ada kendala apa? Monggo. Awal-awalnya banyak yang tanya. Semakin ke sini ya jadi makin sedikit. Oke. Nah, nanti kita bahas ya. Kenapa sih akun itu dulu jualannya rame ya, sebelum-sebelumnya rame, sekarang kok sedikit. Nah, nanti kalau sampai akhir webinar saya belum ngasih tahu ke teman-teman apa sebabnya, tolong nanti saya diingatkan gitu ya. Tolong nanti saya diingatkan. Oke, ya. Nah, teman-teman, sebelum saya sharing lebih dalam tentang Facebook Marketplace, saya mau kenalan dulu ya. Saya mau kenalan dulu. Karena kayaknya ini banyak yang baru pertama malam ini ya di webinar saya ya. Kalau Pak Anton ini udah familiar, apalagi foto profilnya nih ya. Ini membuat saya merasa Pak Anton ini memperhatikan ya. Ya, kayak on cam nih Pak Anton ini. Padahal ini gambar profil ya Pak Anton ya. Foto profil Iya. padahal ya, Mas ya. Iya, kan untuk makan ini. Keren, oke. Teman-teman, saya kenalan dulu ya buat yang baru pertama join di webinar saya. Nama saya Bahrul Habibi, teman-teman panggil aja Mas Habibi ya, Mas Habibi. Masih muda, masih 26 tahun alhamdulillah. Kalau teman-teman ya seperti Pak Anton atau Kak Nunu gitu ya, pasti sudah tahu sejak kurang lebih 2 tahun lalu ya saya sudah banyak ya sharing tentang Facebook Marketplace.
sharing di forum-forum webinar, di grup gitu ya. Kenapa saya banyak sharing tentang Facebook Marketplace? Karena memang ya ini adalah satu dari sekian banyak metode ya digital marketing yang mana ini menjadi fokus saya. Saat ini kami punya lab, teman-teman. Lab digital marketing. Nah, lab digital marketing kami itu mengkaji, meriset begitu ya berbagai hal terkait digital marketing. Ya di sini khususnya itu dari jalur organikan. Salah satu yang kami concern adalah di Facebook Marketplace ini. Jadi kami banyak riset, banyak mengkaji, banyak uji coba, banyak membuat pola-pola. Nah, seperti itu. Itu terkait Facebook Marketplace. Salah satunya, ya. Aktivitas kami sehari-hari memang praktisi dan trainer digital marketing. Bisnis saya CEO dari PT Panal Kreasi Nusantara, ya ini ya. Ini bergerak di bidang digital marketing. Bisnis kami yang lain ada robot digital marketing dan juga lincah teknologi digital. Itu. Jadi aktivitas sehari-hari ini teman-teman ya. Oke. Maka teman-teman hari ini ya saya pengen sharing ke teman-teman terkait jualan di Facebook Marketplace. Gimana sih biar laris? Ya karena sudah banyak ya cukup banyak teman-teman itu berputus asa jualan di Facebook Marketplace. Terutama di tahun 2021 menuju 2022 itu banyak yang berputus asa. Di akhir 2022 ya itu banyak yang migrasi meninggalkan Facebook Marketplace beralih ke platform joget-joget. Ya, benar nggak teman-teman? Ada nggak yang ngalamin merasa putus asa gitu jualan di Facebook Marketplace? Loh, ini Pak Yudi Pram ini. Saya sampai capek. Wah, ini beneran ya Pak Yudi Pram. Alhamdulillah ya, syukur kalau gitu ya. Syukur. Nah, oke ya teman-teman. Jadi ada nggak yang di sini merasa berputus asa gitu jualan di Facebook Marketplace? Ini TikTok saya lama malah curhat TikTok ya. Oke, nah teman-teman, ketika pertengahan 2022 sampai akhir 2022 banyak dan rame banget isu, yuk migrasi ke TikTok, yuk jualan di TikTok aja. Banyak yang begitu. Saya tuh bilang begini, ayo, gitu. Padahal sebenarnya, apakah saya ikut? Enggak, teman-teman ya. Saya enggak ikut. Saya masih fokus jualannya di Facebook Marketplace. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir begini, ketika banyak orang itu berbondong-bondong ke platform sebelah, Facebook Marketplace berarti lebih sepi, kompetitornya jadi lebih sedikit, maka akan lebih mudah untuk main di sana di Facebook Marketplace. Itu pemikiran saya cuman itu, makanya saya bertahan. Dan alhamdulillah benar teman-teman. Apalagi di 2023 ini, kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman ada di grup kami ya, teman-teman pasti tahu. Kok mendadak banyak sekali orang-orang yang bisa curhat. Curhatnya gimana? Curhatnya klik tawarannya itu jadi banyak. Padahal 2021 menuju 2022 itu klik tayangan itu, bukan klik tayangan. Tayangan produk itu banyak nol. Klik tawaran banyak nol. Teman-teman ngalamin nggak? Posting banyak tapi kliknya nol, tayangannya nol. Ngalamin nggak? Ngalamin nggak teman-teman? Sudah posting banyak di Facebook Marketplace tapi kliknya nol, ya. Terus kemudian tayangannya juga nol. Nah, ngalami ya. Itu di 2023 ya. Sebenarnya mulai dari akhir 2022 kemarin. Itu teman-teman jadi berubah. Sekarang itu gampang lagi main di Facebook Marketplace. Klik tawarannya itu bisa tinggi ya, bisa angka ribuan sehari, bisa puluhan ribu dalam seminggu. Nah, ini kaget juga, teman-teman. Ya. Nah, dari situ teman-teman, kesimpulan saya pribadi ya, ini bukan by data, tapi kesimpulan saya pribadi, kemungkinannya ada dua. Facebook memang melonggarkan lagi Facebook Marketplace. Melonggarkan ini mungkin ya karena banyak yang migrasi ke platform sebelah, ya dilonggarkan agar tetap bertahan. Oke, dilonggarkan agar tetap bertahan di Facebook Marketplace, nggak pindah-pindah. Itu tujuan dilonggarkan. Atau yang kedua, memang Facebook lagi ada bug, lagi ada error, mungkin begitu, sehingga performance kita itu malah lebih bagus, ya, gitu. Nah, tapi teman-teman, untuk main di Facebook Marketplace, untuk jualan di Facebook Marketplace, itu kalau mau laris nggak cukup kita ngerti teknis.
Nggak cukup teman-teman belajar teknis. Kalau teknis, teman-teman, nggak perlu belajar juga bisa. Tinggal baca aja, terus ikuti perintahnya. Tambahkan foto, tinggal tambahkan foto. Ya kan? Terus kemudian apa lagi? Nama produk, tinggal diisi nama produk. Kategori, tinggal dipilih kategori. Isi kondisi, tinggal diisi kondisi. Itu kalau teman-teman maunya belajar teknis. Jadi nggak belajar pun bisa. Ya. Nah, belajar Facebook Marketplace, kalau mau jualannya laris di Facebook Marketplace, itu nggak cukup belajar teknis. Teman-teman perlu yang pertama itu memahami Facebook Marketplace. Ya, teman-teman ingat nih, kunci pertama, tips pertama, ini kan judul webinar malam ini, tips jualan laris di Facebook Marketplace. Itu kan tips pertama adalah teman-teman pahami apa itu Facebook Marketplace. Yuk, boleh di kolom komentar teman-teman tulis. Tips pertama apa? Tips pertama apa? Oke. Ya. Nah, saya mau diskusi nih. Kira-kira kenapa sih kalau kita nggak paham Facebook Marketplace? Emang kenapa Mas kalau kita nggak paham Facebook Marketplace? Kan yang penting bisa jualan. Kan yang penting bisa posting. Kan yang penting bisa make. Nah ini. Kan yang penting bisa make buat jualan. Ngapain harus paham? Gitu kan? Ayo, menurut teman-teman, kenapa kita harus memahami Facebook Marketplace? Kenapa? Hei, beda platform, beda cara. Itu hanya teknis. Kalau beda platform, beda cara itu persoalan teknis. Oke, supaya tahu rules-nya. Nah ini ya, udah mendekati. Biar tidak kena ban. Nah itu salah satu manfaatnya. Oke, apalagi? Supaya bisa Biar closing. banyak yang lihat. Nah itu salah satu manfaatnya juga. Ya, gini teman-teman. Analoginya begini. Kenapa sih kita perlu memahami Facebook Marketplace? Misal, Facebook Marketplace itu dianalogikan sebagai tembak, pistol, atau senjata. Senjata ya. Facebook Marketplace itu senjata. Kita dikasih senjatanya itu pistol. Tapi kita pakainya, cara kita menggunakannya itu dengan nusuk. Ya, kita menggunakannya itu dengan cara nusuk. Pistol dipakai nusuk, optimal enggak? Gimana? Pistol dipakai nusuk, optimal enggak? Enggak, ya. Nah, jadi pistol dipakai nusuk ya nggak optimal. So, kalau pistol dipakai nusuk, hasilnya nggak optimal, yang salah siapa? Kitanya atau pistolnya? Kitanya, Mas. Oke. Terima kasih, Pak Anton. Teman-teman yang lain, ya. Kalau pistol dipakai nusuk nggak optimal, yang salah tuh kita, ya. Gitu. Simpelnya begini. Teman-teman lihat Facebook Marketplace itu ya, ada nggak sih orang-orang yang menggunakan Facebook Marketplace hasil jualannya bagus, jualannya laris? Oke. Misalnya klik tayangan aja. Klik penawaran aja. Ada nggak sih yang klik penawarannya banyak? Ada nggak sih yang chatnya banyak? Ada nggak sih yang bisa closing banyak? Kalau orang lain ada yang bisa, sedangkan kita nggak bisa, berarti yang salah itu kita. Bisa jadi kayak tadi analoginya. Kita dikasih pistol, ya. Orang lain juga dikasih pistol. Orang lain itu nembak, lah kita nusuk. Nah, jadi yang salah itu kita, teman-teman. Ya. Gitu. Karena kenapa itu terjadi? Karena kita belum memahami Facebook Marketplace. Ya. Gitu. Oke, analogi ini bisa diterima, teman-teman? Bisa dipahami, masuk akal nggak? Bisa, Mas. Ya, masuk ya. Oke. Nah, sekarang apa itu Facebook Marketplace? Ya. Kita harus memahami seperti apa Facebook Marketplace itu. Simple aja, teman-teman ya. Ini dari dulu saya sampaikan. Tapi masih banyak yang orang tuh memaksakan kehendaknya. Nah, jadi gini, teman-teman. Facebook Marketplace saya analogikan, ya, kita pahami sama-sama. Facebook Marketplace itu ibarat ini. Apa ini, teman-teman? Ini apa? Kelihatan nggak di situ? Sama dengan apa ini? Boleh tulis di kolom komentar atau on mic boleh. Apa itu? Pasar tradisional.
Teman-teman, halo. Pasar tradisional. Pasar tradisional, yes. So, ini analoginya. Ini analoginya. Ini pemahaman yang harus kita miliki. Kita harus pahami, kita harus mengerti. Kalau Facebook Marketplace itu ibarat pasar tradisional. Nah, dari situ, dari satu analogi sederhana ini saja, teman-teman, kita bisa tarik pemahaman yang lebih mendalam. Ya, misalnya nih dari sisi produk. Kalau kita ngomong Facebook Marketplace adalah pasar tradisional, maka dari sisi produk, kita ngomong kategori sekarang. Kategori apa yang cocok dijual di pasar ini? Kategori produk yang kayak apa? Yang gimana yang cocok? Yang dibutuhkan banyak orang. Oke, kategori yang gimana? Yang dibutuhkan banyak orang. Sembako, apalagi? Yang murah-murah, kategori dulu, bukan harga, bukan dari harga, kategori produknya. Kan kadang masih banyak yang bingung, mau jual produk apa ya? Gitu kan? Produk saya bisa nggak ya? Kan ada yang tanya-tanya kayak gitu toh. Nah, coba dari sisi kategori, kalau pemahamannya ini apa? Sembako, peralatan rumah tangga, apalagi? Yuk, teman-teman lihat kebutuhan harian, apalagi tuh? Iya. Ya, baju, perabot. Oke, yes. Jadi teman-teman masih bingung nggak sekarang? Kalau sudah memahami seperti ini, teman-teman masih bingung nggak apa itu Facebook Marketplace? Apa produk yang cocok dijual di Facebook Marketplace? Masih bingung nggak? Rumah masuk nggak? Harusnya teman-teman nggak bingung, gitu loh. Ya, ini dari satu pemahaman kita sudah dapat ide produk. Dan alhamdulillah teman-teman, pemahaman ini saya sampaikan ke kelas Facebook Marketplace di Madiun yang diadakan tanggal kemarin 26 Februari. Baru 3 hari teman-teman. 3 hari setelah teman-teman itu belajar di kelas Madiun kemarin, ada yang closing 1,5 ton produknya. Itu awalnya mungkin beliau nggak kepikiran menjualnya di Facebook Marketplace. Awalnya itu ada stok numpuk 30 ton. Terus kemudian dijual di Facebook Marketplace, modalnya adalah pemahaman ini. Ya. Gitu. Terus ada juga yang beliau itu sebelumnya bingung mau jualan apa. Ini kayak Pak Yudi Pram juga nih. Mas Yudi Pram. Ko Yudi hadir hari ini ya. Awalnya itu beliau datang ya privat di tempat kami, ya, privat di tempat kami masih produknya itu masih nggak tahu mau apa. Akhirnya saya sharingkan ke beliau cara riset produk dengan pemahaman ini dan ada 3 teknik lain. Sebenarnya kalau dari sini teman-teman masih bingung, memang ada teknisnya, ada tiga metode riset produk, ya. Di mana metode ketiga ini sangat simpel tapi powerful, ya. Nanti Ko Yudi boleh cerita lah ya di kolom komentar. Kalau omongan saya ini salah, boleh disanggah, gitu ya. Mungkin nanti bisa Kalau benar, testimoni ya Ko Mas Yudi ya. boleh bilang benar, gitu ya. Gitu, teman-teman ya. Jadi metode teknisnya ada 3, ya. Tapi kalau teknis ini di share malam ini nggak cukup waktunya, gitu. Jadi saya share yang satu ini dulu ya, pemahaman dulu. Ini sudah bisa jadi bekal teman-teman untuk nyari ide produk yang cocok dijual di Facebook Marketplace, gitu. Ya kayaknya Ko Yudi lagi nggak standby depan Zoom, belum respon lagi. Ya, lanjut teman-teman. Itu dari kategori, ya kategori produk. Berikutnya adalah dari harga, ya. Kita ngomongin harga. Harga berapa sih yang cocok dijual di pasar ini? Oh, sorry. Saya nggak bisa dengar suara teman-teman ya. Ternyata tadi saya mute. Sorry. Oke, Maaf. Ini sekarang udah kedengeran ya Mas ya? Udah. Sorry. Tadi teman-teman ngomong tuh berarti saya nggak dengar. Iya, makanya itu. Oh, sorry. Oke, udah aman ya berarti ya. Makasih Kak Nunu ya. Ini juga alhamdulillah hadir Pak Isam ya. Pak Isam juga hadir nih. Nah, Pak Isam kemarin tuh ngasih kabar saya, kabar yang sangat membahagiakan gitu ya. Jadi akhir tahun kemarin Pak Isam, kemudian awal tahun kemarin ada lagi yang ngasih kabar, terus kemarin Februari, awal tahunnya berarti Januari ya. Februari ada yang ngasih kabar kalau sudah closingnya tontonan kayak gitu ya teman-teman. Tontonan itu bukan tontonan ya, bukan sesuatu yang bisa dilihat ya. Tontonan itu apa ya?
kapasitasnya sekian ton. Nah, kayak gitu loh ya. Bertonton mungkin ya. Bertonton ya. Bertonton bukan tontonan ya. Bertonton. Terus ada yang setiap hari laku, jualan sepeda motor setiap hari laku. Alhamdulillah teman-teman ya. Oke, so teman-teman ini pemahaman yang harus teman-teman miliki. Sekali lagi saya sampaikan ya. Dari harga coba kita diskusi. Harga berapa sih di Facebook Marketplace? Ya, ada yang di bawah 100.000. Ada berapa lagi, teman-teman? Yang cocok dijual di pasar ini. Yuk. Oke, tergantung produknya mungkin betul ya. Oke, harga berapapun bisa. Ada yang nggak bisa. Ya, ada yang nggak bisa. Gamis, teman-teman. Ada ya, teman saya ini jualan gamis ya. Jualan gamis harga premium 400 ke atas, 400.000 ke atas. Dia maksa tuh jual di Facebook Marketplace. Gimana? Kira-kira teman-teman, laku nggak? Laku nggak? Ya, laku dikit. Bukan laku dikit, nggak laku. Ya, aku. Klik aja enggak, teman-teman ya. Itu real, teman-teman. Saya mendampingi itu selama beberapa bulan ya, dan saya sudah jelaskan di awal tapi ngengkel. Ya wis. Sebenarnya ada caranya, ada triknya. Bagaimana kalau kita punya produk itu premium, produk itu berkualitas, memang harganya itu sesuai kualitasnya, itu ada triknya. Jangan dipaksa. Gitu. Triknya misalnya nih, tadi jualan gamis gitu ya. Jualan gamis harga 480.000 misalnya. Nah, kalau di Facebook Marketplace gamis itu nggak ngangkat, orang nggak mau beli, orang reject duluan lihat harganya, maka triknya adalah bla 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 gitu. Nanti kita bahas setelah slide ini. Ya, ini kita bahas pemahaman dulu ya. Ada triknya. Gitu. Oke. Kalau harga jutaan bisa nggak Mas gitu ya? Bisa kalau produknya memang harganya segitu. Misal teman-teman jualan kulkas bekas. Ya, kan harganya masih di angka jutaan tuh kadang. Misal teman-teman jualan freezer bekas gitu ya, itu masih jutaan juga walaupun barang bekas. Ya. MM-an, apa bisa Mas jualan produk miliaran? Bisa, ya. Nih teman-teman. Jadi, oke, sebelum lanjut, saya mau lanjutkan dulu penjelasan di sini. Ya. Kalau teman-teman jualan di pasar ini, strategi teman-teman gimana jadinya? Mulai dari marketing kit. Marketing kit itu apa sih? Marketing kit itu apa sih, teman-teman? Oke, marketing kit itu adalah alat-alat yang kita gunakan untuk jualan. Ya, alat-alat yang kita gunakan untuk jualan. Kalau teman-teman misalnya jualan di Facebook Marketplace itu, ya alatnya adalah gambar produk atau foto produk, judul produk, kota target, kategori segala macam gitu ya. Itu alat-alatnya. Kita ngomongin satu aja dulu ya. Satu aja dulu. Foto produk. Dengan pemahaman ini, dengan pemahaman Facebook Marketplace adalah pasar tradisional ini ya, teman-teman. Atau pasar minggu ini ya. Maka foto produk yang cocok yang seperti apa? Oke. Oke, ada yang bilang yang real. Yes. Ya, yang real. Strategi promo. Yang seperti apa teman-teman kalau di pasar seperti ini strategi promonya? Strategi promonya gimana? Diskon. Diskon. Harga coret, betul. Apalagi? Dominasi, ya, miliki banyak lapak, betul. Apalagi? Yang teman-teman sering jumpai di pasar-pasar begitu, apa sih? Paket bundling. Nah, itu. Ya, teman-teman. Ada salah satu pengguna saya tuh dari Jawa Barat, teman-teman ya. Dari Jawa Barat, beliau jualannya celana. Ini habis ini kompetitor jadi tambah banyak ya kalau setiap webinar saya sampaikan. Ya, semoga jadi jariah buat beliau. Tapi beliau bisnisnya, produknya selalu dikembangkan. Beliau keren juga ya. Beliau cerita ke saya, beliau kerja. Ya, kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Pulang kerja, beliau istirahat jam 6 setelah maghrib itu beliau posting. Beliau posting, teman-teman, ya. Kemudian balas chatnya itu jam 10 sampai jam 2 malam. Itu balas chatnya.
Jualannya apa? Jualannya produk yang bisa 100.000 dapat 4. 100.000 dapat 4. Beliau selalu berinovasi produk-produk kayak gitu. Dimulainya dulu itu jualan celana, modal dari Shopee itu 12.000 per piece. Ya, 12.000 per piece, dijual lah dia apa itu namanya 100.000. Profitnya udah lumayan. Ya enggak? Udah 100% lebih tuh. Itu ya, beliau pernah cerita itu waktu cerita ke saya itu karena orderannya nembus 200 paket sehari. 200 paket kalau 100.000 itu berarti berapa itu sehari omsetnya? Ya, berapa itu kalau dikalikan? 200 kali 100.000, 20 juta. Profitnya itu lumayan apa lumayan? COD, ya COD. Ya, COD. Itu cerita ke saya waktu itu masih belum banyak platform COD kayak sekarang. Ya, dulu COD-nya kerjasama sama JNT. Gitu, pakai surat kontrak itu dulu. Sekarang kan udah banyak platform COD ya. Gitu. Nah, teman-teman lanjut nih, ya. Jadi, dengan pemahaman ini harusnya kita menyesuaikan, nggak memaksakan maunya kita. Kita menyesuaikan, kita ini jualan di mana gitu loh. Ada aturan Facebook kan? Nah, kita harus ikuti itu aturannya. Gitu, ya. Tapi walaupun begitu teman-teman, ya, ngikuti aturan Facebook itu tetap kita bisa punya namanya jalan pintas. Ya. Jalan pintas yang masih ngikutin aturan Facebook. Itu saya namakan dengan metode bypass. Ini menarik nih. Saya namakan dengan metode bypass. Saya lanjutkan dulu teman-teman. Nah, jadi jualan di Facebook Marketplace itu kita harus paham medannya. Medannya seperti apa, rutenya seperti apa, aturannya seperti apa. Setelah kita paham, kita boleh lewat jalur bypass. Metode bypass ini metode yang saya namai sendiri teman-teman dengan nama bypass karena terinspirasi dari tempat tinggal saya sebenarnya. Saya tinggal di sekitaran bypass Krian, teman-teman. Kalau saya ke Balung Bendo, ibu saya itu di Balung Bendo, teman-teman di sini ya. Ini di sebelah kiri ini. Kalau saya perjalanan dari rumah gitu ya ke tempatnya ibu, itu ada 2 jalur. Satu, jalur utama, ini jalur kota. Jalur kota ini lebih lurus. Ya, lebih lurus, tapi dia rame, padat. Jadi lewat sini ini lama. Nah, kemudian ada satu jalur lagi yang kuning ini. Ini namanya jalur bypass. Jalur bypass ini agak melengkung, tapi dia bisa cepat. Dia bisa kenceng. Jadi dari inspirasi tempat ini makanya metode kami namai metode bypass Facebook Marketplace. Kami ngikutin aturan Facebook, tapi kami nggak mau pelan. Kami maunya cepat. Bisa, alhamdulillah bisa. Ya, alhamdulillah bisa. Jadi belajar di jalur cepat, bukan jalur pada umumnya. Itu belajar Facebook Marketplace metode bypass. Dan ini alhamdulillah worth it banget di tahun 2023. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan. Ya. Nah, metode bypass vs metode biasa kalau jualan di Facebook Marketplace bandingannya kayak gini. Pertama, dari sisi akun. Ya, akun yang main metode biasa, ya kalau akunnya itu baru, dia terbatas 1 postingan sehari. Nanti kena batas tercapai. Nah, kayak gitu. Ya. Ini ada yang pernah ngalamin nggak? Batas tercapai gitu. Saya, Mas. Betul ya? Batas tercapai. Nah, kalau teman-teman pakai metode bypass itu enggak ya. Metode bypass itu bisa normalnya itu kalau akun baru itu rata-rata. Saya bilang rata-rata. Ada yang bisa lebih. Ada yang bisa sampai 100 postingan sehari. Ada sampai 500 postingan sehari, ada ya. Tapi rata-rata itu di angka 40 per hari gitu. Saya pribadi ya, itu banyak menemui akun-akun saya atau akun tim saya itu ya berhenti di angka 40. Tapi udah lumayan loh. Lihat, bandingkan dengan 1. Ini ibaratnya nih kayak gini. Misal nih, orang berjalan ya di jalur Krian tadi, yang Krian kota itu 10 km per jam. Nah, ini kita udah berjalannya 400 km per jam. Wus. Nah, gitu teman-teman. Udah banter ini, udah lumayan gitu loh. Ya. Terus yang kedua, biasanya ya
orang-orang di Facebook Marketplace itu menjadi lambat mainnya, jadi terhambat mainnya, itu karena sibuk nyiapin foto. Kalau fotonya sama itu terdeteksi melanggar duplikat. Benar nggak? Ya, betul. Betul. Ya, ada yang pusing dengan duplikat gambar? Nah, ya. Jadi itu kalau metode biasa itu duplikat. Nah, dengan metode bypass itu bisa bebas duplikat. Alurnya memang agak belok dikit. Nah, kalau teman-teman sudah pakai metode bypass pasti, loh kok belok begini? Ya, kok belok begini? Wong saya produknya apa tapi kok ini produknya apa? Nah, itu metode bypass kayak gitu, ya. Ini metode advance memang, ya. Terus kemudian cara postingnya, kalau metode bypass itu nanti alurnya itu berbeda, ya. Dia agak belok sedikit. Kalau metode biasa ya runtut. Tapi yang belok itu justru simpel. Sehari teman-teman ya, metode bypass itu tidak mengikat pada tools. Tools itu memudahkan. Ya, tools itu memudahkan. Metode bypass manual pakai handphone bisa. Ya, di sini barangkali hadir teman-teman yang ikut belajar di kelas Madiun, ya. Kemarin pakai handphone pada bisa ya? Sudah ada yang nyoba ya? Siapa yang hadir ya dari Madiun ini? Ada nggak? Ada Om Yudi, Mas. Om Yudi Oh, Pram. Oh Yudi ya. Iya. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Pak Aris harusnya. Pak Aris nggak hadir. Pak Aris tuh ya, Pak Aris itu dari handphone, dari metode yang saya sharekan cuman dalam waktu 5-10 menit waktu di kelas itu, beliau udah closing 2 motor dalam 2 hari. Itu dari handphone. Ya. Tapi metodenya nggak biasa. Dan dari handphone itu bisa anti duplikat gambar. Gitu. Ya. Itu padahal pakai handphone. Saya lanjutkan. Jadi metode bypass seperti itu. Nah, itu Pak Denny hanya pakai HP juga kebanjiran chat, Mas, kata Ko Yudi. Oh, oke. Ya. Ini Pak Denny juga ya. Oh, ini kemarin peserta Madiun ini banyak teman-temannya Ko Yudi ya. Jadi pada cerita ke Ko Yudi nih kayaknya. Ya, oke, lanjut teman-teman ya. Nah, kalau metode biasa itu main satu akun ya, atau dengan akun utama. Kalau metode bypass kita standarnya ya, minimalnya adalah main 10 akun. Itu metode bypass. Ya, oke. Metode bypass itu dipelajari sehari, teman-teman. Kalau webinar begini ya, saya share apa yang penting aja. Apa yang penting. Nanti teman-teman bisa lengkapi kalau mau ikut di Surabaya diadakan tanggal 5. Ya, itu belajar sehari langsung praktek. Kayak di Madiun kemarin langsung praktek. Tanggal 12, Mas, bukan tanggal 5. Oh, sorry. Tanggal 12 ya? Iya. Tanggal 12. Nah, hasil metode bypass tuh kayak gini, teman-teman. Ini akun saya pribadi kebetulan ya. Lihat ulasannya bisa begini, jualan di Facebook Marketplace tuh. Ini ratusan ya, ada 176 ulasan, bintangnya 5. Klik tawarannya dalam seminggu, teman-teman. Ini 7 hari. Ini kalau pakai Facebook Ads udah berapa aja ini budget yang diperlukan? Ya. 87.000 klik, teman-teman. Ini dari satu akun. Chatnya berapa, Mas? Chatnya lumayan. Tadi ya. Lumayan. Ini lihat satu produk yang kita posting itu bisa 876 klik tawaran. Ini dari satu produk. Ya, yang lainnya 0, ada yang 0 memang, tapi ada yang banyak begini. Ya. Ada yang banyak begini. Dan hasilnya akumulasinya segini. Nah, ini pakai metode bypass, teman-teman. Yang tadi alurnya agak belok, yang saya bilang alurnya agak belok. Mas, metode bypass di-share dong. Tadi saya sudah share. Ya kan? Tadi kunci yang pertama apa? Tips pertama tadi apa? Metode bypass itu. Masih ingat, teman-teman? Tips pertama apa? Pahami Ini marketplace. apa itu? Facebook Yes. Marketplace. Yes, itu wajib banget ke bypass, metode bypass. Jadi sebelum main metode bypass harus paham itu dulu. Makanya di kelas kemarin itu saya hampir habis waktu 1 jam untuk menjelaskan metode bypass aja. Menjelaskan analogi aja. Banyak studi kasus yang saya ceritakan. Bagaimana kalau bisnisnya jasa? Bagaimana kalau bisnisnya gamis premium? Bagaimana kalau bisnisnya produk digital? Nah, itu studi kasus bisa kita bahas ya, kalau waktu kita panjang. Nah, ini biar nutut ya, saya izin percepat ya.
Nah, ini cerita-cerita teman-teman yang tadi Pak Aris ya, jualan motor, ini baru 2 hari, laku 2 motor. Ya, nih tadi Pak Lukman tanya ya, apakah di bus ya, apakah di bus itu diiklankan ya, pakai bayar ke Facebook. Teman-teman lihat di sini. Ini Pak Aris sebelumnya sudah pernah jualan di Facebook Marketplace. Sebelum belajar kelas bypass, Pak Aris tuh bayar iklan 16.000 sampai 50.000 ya. Nih, ada paket 30.000 juga ini. Sebelumnya beliau bayar, tapi pas bayar itu malah boncos. Akhirnya setelah itu beliau nggak bayar, setelah ikut kelas bypass nggak bayar iklan, malah profit, malah laku. Ya, semoga nggak ada orang Facebook di sini. Semoga nggak ada orang Facebook di sini. Kalau ada orang Facebook saya bisa dimarahin ya. Ya. Oh, Mas Yudi yang tanya ya. Tak kirain oh ini dua-duanya bertanya. Oke, full organik. Oke, yes. Gitu teman-teman ya. Jadi ini full organik. Malah ini loh, teman-teman lihat. Dia iklankan ya, beliau iklankan itu malah boncos tuh. Ya, ini yang jualan sepeda motor. Oke. Mantap teman-teman. Oke, lanjut ya. Saya share lagi nih hasilnya. Mas, kok bisanya cuma jualan produk murah, Mas? Gitu kan? Kan itu tadi analoginya Facebook Marketplace kayak pasar malam, pasar kaget. Bisanya jualan produk murah dong. Lama dong dapat duitnya, lama dong kayanya gitu ya. Gak soge-soge, Mas. Nah, teman-teman lihat ini postingan ini. Dia baru pakai kurang lebih 1 minggu. Closingannya berapa? Kebaca nggak di tempat teman-teman? Baru pakai kurang lebih seminggu tuh. Kebaca nggak berapa? Membaca Mas, 500 juta. 500 juta. Yang tengah berapa? 1,5 M. 1,5 M. 1,5 M. Itu jualan parfum. Nah, jadi ini teman-teman yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Facebook Marketplace itu gurih gitu loh. Masih gurih banget gitu loh. Ya. So, apalagi yang teman-teman tunggu gitu. Dan mumpung ini momen, ya momen apa? Momen Facebook lagi longgar. Mas, bikin akun Facebook susah. Saya nggak ngajarin bikin akun Facebook sekarang. Kenapa? Cukup beli aja Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000. Mahal mana, teman-teman? Beli akun sama, mohon maaf, kita bandingin ya sama ads coba. Ya mahal ads. Ads beli akunnya udah berapa? Akun ads itu mahal, gitu loh. Itulah kenapa teman-teman saya banyak ngajakin teman-teman untuk belajar Facebook Marketplace. Mohon maaf kalau teman-teman mungkin ada yang mengira gitu ya. Kadang kan ada tuh ya di Facebook gitu ya, ada yang nulis itu yang bikin workshop dapat uangnya ya dari workshop. Enggak teman-teman. Di Madiun kemarin itu harganya teman-teman bisa tanya tuh, uang buat workshop itu ya yang dibayarin. Itu harga itu habis buat hotel. Ya, habis buat hotel, buat yang lain-lain itu bayarin tim, gaji tim itu habis. Yang kemarin teman-teman di Madiun itu disupport tuh ya. Ada fasilitatornya, mendampingi gitu. Gitu. Jadi kami teman-teman, saya pribadi gitu ya, saya jualan di Facebook Marketplace. Saya juga praktisi di sini. Gitu loh. Terus kemudian bisnis kami nggak cuma ini, bisnis kami banyak. Kami ada pelatihan pengembangan SDM. Ya, pelatihan pengembangan SDM itu pelatihan bukan pelatihan jualan online. Pelatihan pengembangan SDM itu kalau misalnya training leadership kayak gitu contohnya ya. Nah, saya terlibat di Kanirana Coaching namanya. Nah, itu. Jadi asli teman-teman, semangat saya yang pertama, kenapa saya bikin kelas, kenapa saya sharing di webinar kayak gini, saya pengen dapat kabar-kabar seperti ini lebih banyak. Karena artinya kalau lebih banyak orang ngasih kabar ke saya seperti ini, saya kecipratan juga pahalanya insya Allah. Jadi saya ngarep dari sana, ngarep dari atas. Saya membayangkan, teman-teman, saya membayangkan ketika banyak orang jualannya laris di Facebook Marketplace, mereka bisa rekrut karyawan, gaji karyawan, mereka bisa menghidupi anak istrinya, bisa menyekolahkan anak istrinya, gitu kan? Anak istrinya sekolah, bisa menyekolahkan anaknya, gitu ya. Itu kan pahalanya nyampe ke saya juga. Itu semangat saya, itu energi saya.
gitu ya. Nah, ini tipsnya. Ini rumus main bypass. Main metode bypass. Ada 6 pilar bypass Facebook Marketplace. Ya. Oke. Ya. Ya, teman-teman. Ini 6 pilar ini nggak boleh ditinggalkan salah satu. Dan masing-masing saling berkaitan. Ya, masing-masing saling berkaitan. Gini, omset, kalau kita ngomongin omset, kita ngomongin penjualan, itu di sini teman-teman. Kalau kita ngomongin cara posting, Mas, cara postingnya gimana? Main berapa akun? Itu ngomongnya di sini teman-teman. Gitu. Mas, biar dapat klik tawaran yang banyak, gimana caranya? Itu ngomongnya di sini. Nah, teman-teman, kalau mau omsetnya gede, kalau mau jualannya laris di Facebook Marketplace, nggak cukup punya target impian, gitu ya. Nggak cukup ngerti cara posting, karena ada 6 pilar, ya. Jadi masih ada 5 pilar lainnya. Nggak cuma pilar, teman-teman juga harus punya fondasi yang kuat. Gitu. Nah, malam ini, ya, dari 6 pilar ini, saya coba sharingkan ke teman-teman yang ini ya. Yang pilar keempat, proses marketing. Gimana sih proses marketingnya biar klik tawarannya banyak? Ya, ini sebenarnya nyambung dengan yang pilar ketiga. Jadi otomatis kalau bahas pilar keempat itu juga bahas pilar ketiga. Nah, pilar kelima ini ya teknik closing ini nggak bisa dibahas malam ini ya, waktunya nggak nutut gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman ini penting juga loh. Kalau ini nggak teman-teman kuasai, teman-teman nggak punya teknik closing, ya, teman-teman mau lead sebanyak apapun, ya sia-sia. CLBK, PHP, ghosting, itu yang teman-teman dapatkan, capek. Gitu. Nah, oke, kita coba masuk ya di pilar nomor 3. Proses marketingnya gimana sih metode bypass itu? Ya, nanti kita bisa tanya jawab. Ini. Jadi, teman-teman yang belum pernah jualan di Facebook Marketplace, ini alur proses marketing di Facebook Marketplace. Ya, pertama, ya, tahapannya adalah kita buat listing. Buat listing itu kita upload produk. Upload produk itu seperti kita mendisplay produk, menawarkan produk. Atau analogi lain saya adalah menanam. Kalau analoginya menanam, semakin banyak yang ditanam, insya Allah hasilnya juga semakin banyak. Maka menanam ini kami merekomendasikan setiap hari. Setiap hari silahkan buat listing. Setiap hari silahkan menanam. Setiap hari silahkan buat penawaran. Setiap hari silahkan upload produk. Dan jangan cuma upload satu-satu, itu biasa. Kalau mau bypass, kalau mau cepat, uploadnya yang banyak. Tapi banyak aja nggak cukup. Banyak yang teman-teman upload itu perlu bisa mendatangkan produk view atau produk teman-teman itu dilihat sama target market. Perlu benar cara uploadnya. Ya. Setelah cara uploadnya benar, produk dilihat sama orang, marketing kit teman-teman itu perlu menarik orang untuk ngeklik. Karena percuma teman-teman, bahan postingnya dilihat, postingan kita dilihat, postingan kita muncul di pencarian Facebook Marketplace, postingan kita muncul di rekomendasi Facebook Marketplace, tapi kalau nggak membuat orang tertarik, orang nggak ngeklik, ya percuma. Karena chat itu bermula dari klik tawaran. Kalau orang nggak ngeklik, gimana dia ngechat? Kan gitu. Jadi dia ngeklik dulu. Nah, setelah dia klik, dia akan ngechat. Berikutnya teman-teman harus berusaha untuk meng-closing. Karena percuma banyak chat kalau nggak di-closing. Kan gitu. Setelah itu teman-teman kuncinya adalah pelayanan. Ya, pelayanan. Nah, lanjut. Oke, mungkin ada yang bertanya, Mas, saya sudah rutin ya buat postingan setiap hari. Tapi nggak ada yang klik. Tapi nggak ada yang chat. Nah, memang Facebook kadang ada akun yang seperti itu. Itu balik ke sini, ke pilar nomor 1, seller. Seller ini akun. Ada akun yang subur, ada akun yang nggak subur.
Tapi akun yang nggak subur ini sebenarnya bisa dihidupkan lagi, bisa dibuat subur lagi, bisa dibuat leads-nya banyak lagi. Gitu. Caranya gimana? Nah, ini metode bypass. Metode bypass tidak mengajarkan kita menghapus listing. Metode bypass tidak mengajarkan kita menghapus tawaran. Bahkan kalau ada tawaran yang terjual itu tidak dihapus. Ada triknya metode bypass itu. Triknya adalah nanti ya saya jelaskan dulu yang ini. Ya. Oke, jadi metode bypass itu teman-teman. Kalaupun produk kita setelah diposting itu tidak langsung menghasilkan chat, nggak masalah. Tunggu aja 1 minggu. Sambil nunggu, teman-teman posting lagi besok. Karena bisa jadi hari ini kita posting nggak ada chat, besok kita posting itu ada chat besok. Dari postingan yang besok itu. Jadi posting terus tiap hari. Sambil nunggu postingan-postingan kita itu 1 minggu usianya. Kalau postingan kita udah usia 1 minggu, teman-teman bisa klik perbarui. Kadang produk setelah diupload nggak muncul kliknya, nggak muncul chatnya, setelah diperbarui itu baru muncul. Nah, perbarui ini bisa sampai 5 kali. Jadi produk-produk kita itu bisa diperbarui 5 kali. Perbarui, 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 gitu ya. Berarti 1 bulan. Ya, setelah 1 bulan teman-teman, nanti tombol perbarui ini nggak muncul lagi, dia hapus dan tawarkan ulang. Kalau sudah dihapus dan tawarkan ulang, nanti 1 minggu kemudian dia bisa diperbarui lagi. Begitu terus. Maka kalau teman-teman rutinkan ini, insya Allah teman-teman, kliknya banyak, tawar chatnya banyak, closingnya banyak. Ini proses marketing. Ya, kliknya banyak, chatnya banyak. Maka kalau mau closingnya banyak, teman-teman nanti belajar lagi teknik closing. Nah, mungkin itu yang saya sharingkan teman-teman malam ini ya. Kita lanjut diskusi. Monggo ya. Tanya jawab. Paling kita sampai jam 9 ya. Tadi kita mulai jam 19.45. Yuk, monggo yang mau tanya. Diskusi aja. Ini saya mulai dari sebentar Mas, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Ya. Ini mungkin dari Mas Lukmanul Hakim. Langganan beli akun di mana? Ada yang rekomendasi kah? Oke, gini teman-teman, kalau nyari penjual akun, pertama tanyakan ke penjual akunnya, Kak, apakah ini akun hasil buatan sendiri, ya, buatan kakak, atau ini akun hasil phishing, cracking? Karena sekarang teman-teman banyak penjual akun itu, mereka akunnya itu hasil phishing atau akun cracking. Jadi ada istilah cracking. Cracking itu mereka secara random ya menginput user ID, hasil scrap, dan kemudian password ya yang biasa digunakan oleh orang. Nanti kalau cocok, software mereka akan menginformasikan bahwa ini cocok. Nah, itu akun hasil cracking. Kalau phishing itu biasanya akun yang didapat dari hasil link palsu. Nah, itu phishing. Nah, jangan pernah membeli akun phishing dan cracking. Silahkan bertanya dulu ke penjualnya. Ini akun hasil bikin sendiri atau enggak. Saya tidak punya langganan, karena langganan saya kadang besoknya udah habis akunnya. Jadi teman-teman silakan nyari penjualnya, tapi perhatikan dan hati-hati. Kalau teman-teman beli akun, kemudian teman-teman loginkan ke Banned, teman-teman diganti ke Banned lagi, diganti ke Banned lagi, teman-teman jangan beli ke situ lagi, karena bisa jadi dia cara membuatnya nggak benar. Nanti efeknya adalah perangkat teman-teman ditandai, IP teman-teman ditandai, itu akan repot. Sulit nanti teman-teman bisa dapat akun yang awet. Jadi akun kita apakah awet atau tidak, itu tergantung dari akunnya. Kemudian bagaimana aktivitas akun sebelum kita loginkan kalau akunnya beli. Nah, seperti itu. Nggak ada langganan, tapi dipastikan aja. Itu pertanyaan pertama jawabannya. Oke, siap. Berikutnya di FBMP bisa pakai scraping nggak? Scraping apa tuh? Nah, itu. Mungkin bisa diperjelas lagi ya dari Mas Arianto apa Arianto ini ya. Lanjut dulu, ini ada pertanyaan banyak nih dari Mas Haidar. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, workshopnya bisa diikuti melalui Zoom, soalnya saya berlokasi di Jateng. Yang kedua, saya masih bingung untuk target kotanya, apakah bisa melalui kota manapun untuk target lokasi Facebook Marketplace-nya.
Oke. Yang pertama, Zoom mohon maaf belum bisa. Untuk Jateng nanti ada di Jogja, ya. Ya, paling Jateng dekat ada di Jogja. Jogja. Jateng ada di Jogja yang terdekat dengan Jateng. Monggo itu tanggal 18, ya. Gitu. Izin ya Kak Nunu ya Siap, sekalian monggo. lainnya. Gitu. Terus yang kedua, teman-teman, untuk target kotanya bisa, teman-teman ya. Sekali posting gitu ya, kita langsung mentarget beberapa kota itu bisa. Dan sesuai yang kita mau. Nanti di kelas bypass itu ada triknya. Prioritasnya kota mana aja. Dan agar tidak ke-banned, milih kotanya bagaimana. Saya kasih bocoran sedikit ya. Saya kasih bocoran sedikit. Agar teman-teman tidak gampang ke-banned. Kota itu penting banget. Sebenarnya ke-banned enggak itu kita bisa berhati-hati dengan memperhatikan notifikasi-notifikasi dari Facebook. Contoh, kota. Kalau kita posting, misalnya postingan pertama itu kita di Jakarta, postingan kedua itu di Bali, postingan ketiga itu di Makassar, postingan keempat itu di Aceh, ya itu posting 4 kali, kotanya mencar-mencar, ini akun akan rawan banned. Facebook sudah ngasih notifikasi, Anda berpindah terlalu jauh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Atau notifikasi lainnya adalah postingan Anda berada jauh dari lokasi Anda saat ini. Teman-teman ada nggak yang pernah lihat notif itu? Itu notif muncul loh. Ayo, ada yang pernah perhatikan nggak? Nah, ada ya, Pak Iqbal ada ya? Yes. So, sebenarnya kita ke-banned atau tidak itu kita bisa dengan melihat aktivitas kita kayak apa. Kalau kita benar cara mainnya, ya teman-teman, benar cara mainnya, ya insya Allah aman gitu. Nah, tuh Pak Anton nggak pernah perhatiin ya. Oke, teman-teman, yes, seperti itu. Ya, itu jawabannya. Kota bisa ditentukan dan ada tips-tipsnya gitu. Prioritasnya mana, gitu ya. Dan apa itu namanya? Salah satu faktor banned itu tadi ya, teman-teman, bisa dari kotanya, teman-teman. Dibetulin ya cara nentuin kotanya buat teman-teman yang sudah pakai metode bypass atau teman-teman yang sudah pakai FB Marketplace Underground Bot, monggo dimainkan. Dibetulkan cara mainnya. Oke, ada pertanyaan lagi monggo Kak Nunu. Oke, lanjut. Ini dari Mas Oji. Katanya FBMP lebih memprioritaskan foto yang dari HP. Benar nggak, Mas? Foto yang dari HP itu menurut saya enggak. Karena saya fotonya enggak dari HP. Ya foto dari HP. Saya enggak pernah foto dari kamera profesional. Ya, saya dulu memang pernah foto pakai kamera profesional dan orang itu chatnya begini. Kirim yang real pic dong Kak gitu. Padahal Justru itu gitu pakai ya. justru begitu. Padahal pakai jasa fotografer profesional gitu. Nah, jadi kalau menurut saya apakah harus langsung dari handphone atau tidak? Saya pribadi pernah riset. Saya pernah ngetes. Hasilnya sama aja. Dan bahkan teman-teman, kalau tadi teman-teman lihat ada 87.000 klik itu hasil dari foto yang dia ada di laptop. Enggak. Cek. Halo. Halo, Mas Dari Habibie. handphone. Lebih karena Facebook ngasih notifikasi, tambahkan lebih banyak foto. Itu kan ada notifikasinya dari Facebook. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Siap. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Bisa di open mic ya. Oke, ini dari Kak Iqbal nih, ya. Pernah kan itu posting baru kemudian diperbarui chatnya nambah lagi. Oke, terima kasih Kak Iqbal sharingnya. Enggak, teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau diskusi langsung juga boleh. Ya, barangkali ada yang mau langsung ngobrol. Ini Mas, Saya Mas, silakan. berkaitan dengan akun tadi ya. Maksudnya kan kalau pengen jualan di marketplace itu kan disarankan tidak pakai akun utama gitu ya. Karena khawatir nanti ke-banned. Nah, misalkan tadi pengen beli akun misalkan salah satu tanda akun itu bagus, itu apakah bisa dilihat dari cara daftarnya itu. Jadi daftar Facebook itu kan bisa pakai email, bisa pakai nomor HP ya. Nah, itu apakah pengaruh antara email dan nomor HP itu apakah ngaruh untuk kualitas akun itu sendiri? Gitu Mas. Terima kasih.
Oke, pertanyaannya kalau hanya apa itu namanya menanyakan apakah akun dengan nomor HP lebih baik dari akun dengan email, jawabannya iya. Akun nomor HP lebih baik daripada email, apalagi fake mail. Jadi itu. Nah, saya tambahi jawabannya. Melihat apakah akun itu bagus atau tidak, gitu ya. Kalau kita beli akun, ya. Kemarin itu teman-teman saya dapat penjual akun itu dia ngasih nomor HP, loginnya itu pakai nomor HP dan dia aktif autentifikasi 2 faktor. Itu saya suka banget. Sayangnya saya tanya lagi, akun masih ada, gitu ya. Maaf, sudah nggak ada, dia lagi sibuk offline. Wah, itu eman banget. Terus kemudian kemarin ada yang jualan akun itu pakai Gmail, itu harganya lebih mahal tapi saya beli. Kenapa? Karena Gmail menurut saya lebih bagus dibandingkan fake mail. Tapi ternyata teman-teman, saya rasa Gmail itu ya standarnya sama dengan fake mail juga. Waktu itu ternyata akun-akunnya ke-banned ya setelah 1 minggu. Ya, pas saya amati ya, itu efek bikin akunnya kayaknya itu terlalu cepat. Gitu. Jadi dari 1 akun dia buat akun kedua itu terlalu cepat. Gitu. Karena bisa diamati dari tanggal keblokirnya. Gitu, teman-teman. Terus yang ketiga, akun bagus lagi adalah kalau teman-teman beli akunnya itu posisi polosan aja. Lebih bagus daripada teman-teman beli akun yang sudah ada isinya. Ya. Kemungkinan besar akun yang sudah ada isinya, isi teman, isi postingan, kemungkinan itu adalah akun phishing atau akun cracking. Ya, teman-teman juga bisa melihat dari history chatnya. Chatnya itu kira-kira ada nggak chat-chat yang menunjukkan itu akun cracking atau akun phishing. Nah, itu ya. Jadi semoga terjawab. Oke, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Awi ya. Uploadnya pakai PC atau lewat HP? Jawabannya pakai PC kalau kami ya. Pakai PC. Pakai HP juga bisa dan ada metode bypass ya. Itu tadi apa namanya ada cerita pengguna bukan peserta kelas Madiun kemarin ada 2 orang yang pakai HP aja udah banjir order ya. Bukan banjir order, sorry banjir chat. Udah banyak chat. Jual jasa travel dan umroh via FBMP bisa nggak, Mas? Ada triknya. Ya, ada triknya. Ini saya kasih tahu teman-teman triknya. Jualannya travel. Pertama, coba aja posting travel umroh. Pertama itu. Kalau nggak lolos gimana? Coba ganti akun. Kadang beda akun jadi beda hasilnya. Yang ketiga gimana? Pakai trik ini custom font. Coba pakai custom font. Oke, kadang ketika pakai custom font, kata-kata travel, kata-kata jasa umroh kayak gitu itu jadi nggak terbaca oleh Facebook, jadi lolos. Itu yang ketiga. Atau yang keempat, ini cara yang lebih keren. Teman-teman kenali siapa target market teman-teman. Mereka butuh apa selain umroh. Nanti teman-teman sediakan produk itu, jual di Facebook Marketplace sebagai produk funneling sekalian. Ketika teman-teman jual produk funnelingnya, teman-teman akan dapat profit. Ya, itu udah lumayan toh. Gitu ya. Nah, ini banyak cerita sedih kasus lagi kalau kita di kelas ya. Kalau di forum Zoom seperti ini saya membatasi ya karena menghargai klien, ya, menghargai alumni saya yang lain itu. Kalau di kelas diizinkan beberapa itu alumni itu gini, Mas tolong jangan diposting di Facebook. Mas tolong jangan diposting, jangan diceritakan kalau di webinar. Tapi kalau di kelas nggak apa-apa. Ada WA saya kayak gitu itu ada. Ya, WA ke saya kayak gitu. Jadi kasih testimoni tapi membatasi seperti itu ada. Jadi saya menjaga. Itu. Contohnya tadi teman-teman ya, silakan cari produk yang bisa jadi funneling. Nanti teman-teman dapat database, tawarkan umrohnya ke WA. Nah, kayak gitu. Properti. Nah, properti. Properti, teman-teman. Yuk, saya langsung tampilkan. Oke, biar kita jawabnya selalu by data, ya. Ya, teman-teman di situ udah kelihatan share screen saya apa? Facebook, Mas. Apa Mas Anugrah? Facebook. Halaman Facebook. Facebook? Ya. Merah ya? Oke. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini Pak Agung Haryadi. Hadirkah Pak Agung malam ini? Assalamualaikum Pak Agung.
Om Agung sepertinya nggak hadir, Mas. Hadir ya. Nggak hadir. Nah, sepertinya. beliau ini properti, ya, bisa dicek di sini. Nih, properti tuh. Dalam beberapa hari 5.000 klik penawaran, chatnya lumayan. Ya, ini real baru 1 Maret kemarin testimoni. Ya, bukan testimoni sih, beliau nge-screenshot gitu ya, nge-screenshot. Kalau teman-teman lihat ini pakai bot kami ya, alhamdulillah ya. Bawah loh, ada ikonnya bot kami kan di bawah postingannya. Kelihatan di situ Mas Anugrah. Ya, betul. Berapa klik Mas di situ kebaca? 5.200-an. Oke, berarti betul ya. Oke, terus kemudian ini lagi ya, markasbot.com. Teman-teman bisa lihat di chat yang ini, chat. Nah, ini teman-teman yang saya oke, ini. Apakah di situ kebaca angka berapa ini yang saya tunjuk? Belum pindah, Mas. Hah? Belum pindah? Iya, masih yang tadi kayaknya. Masih yang Agung. Oke, kalau sekarang? Ya. Sekarang udah kelihatan? Aman. Oke, ini angka berapa teman-teman? 835. 835 juta. Ini properti teman-teman. Ini perumahan. Ya, kemarin juga dapat kabar ada yang dari Lampung itu 4 miliar tanah laku juga Facebook Marketplace. Jadi properti juga bisa main ya. Tadi dari Pak Agung, ini dari yang lainnya juga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini tadi ada. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya lagi, Mas. Oke. Berkaitan dengan tadi kan ada jasa tadi ya, jasa travel segala macam. Itu kan dikategorikan nggak ada pilihannya ya. Apakah bisa nanti diklik di paling bawah lainnya itu? Oke. Jadi untuk kategori itu sebenarnya kita bebas milih, ya, bebas milih yang manapun, asalkan lolos gitu aja. Lain-lain juga boleh, atau kita masukkan ke kategori yang sesuai dengan target market juga boleh. Nggak harus kategorinya benar-benar cocok, nggak harus. Nggak harus sesuai ya. Nggak harus sesuai. Tapi apakah kategori itu berpengaruh ke target nanti itu, Mas? Nah, berpengaruh ya, dan ada triknya justru. Kita bisa mengoptimalkan sebaran kategori untuk mendapatkan lebih banyak target market. Sifatnya kayak split test di Facebook Ads. Kita masukkan ke kategori apa, kadang malah menurut kita itu nggak cocok, tapi leads lebih banyak dari sana. Ada yang kayak gitu. Misal ya teman-teman, teman-teman jualan dompet wanita, tapi teman-teman posting di peralatan rumah tangga. Itu kadang malah lebih laris. Itu namanya strategi sebaran kategori. Ya. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, Mas ya. Karena Siap, sudah siap. hampir jam 9 juga, ini ada sedikit informasi yang mau saya sampaikan juga. Ya. Ya, silakan 2 pertanyaan terakhir. Ini mungkin ada dari Mas Awi juga ya, dari Jakarta tadi. Gimana ya supaya di mentoring privat? Mohon dijawab. Mas Awi minta mentoring privat sepertinya. Ya, kemarin kalau Ko Yudi itu privat di tempat kami offline ya, beliau di Magetan, kami di Ngawi. Jadi beliau datang ke kantor kami di Ngawi. Atau kalau teman-teman yang di Surabaya itu apa tuh namanya? Ada kelas kan, kelas offline. Itu tanggal 12 bisa di sana. Kalau kelas privatnya setelah tanggal 12 ya, karena sebelum tanggal 12 jadwal privatnya masih penuh ya. Mohon maaf ya teman-teman. Gitu. Ya, jadi gitu. Kalau di Jakarta kemarin insya Allah ya, agenda itu rencananya itu tanggal 26 Maret kalau nggak salah rencananya, tapi kemungkinan besar digeser ya teman-teman, karena melihat agenda saya yang lain teman-teman, kemungkinan yang di Jakarta akan setelah Lebaran, jadi agak lama kalau workshop. Mungkin bisa ikut yang di Surabaya yang paling dekat ya, kalau memang berminat. Ya, ke Surabaya naik kereta aja Pak Awe ya, biayanya lebih murah juga kan kalau Betul, atau pesawat. daripada privat. Lokasinya dekat dengan bandara juga untuk yang di Surabaya, jadi kalau yang dari pesawat atau kereta juga lumayan dekat. Jadi kita pilih tempat yang strategis untuk di Surabaya.
Oke, ini Pak Adi Wijaya tanya pertanyaannya menarik ya. Mungkin Pak Adi Wijaya ini nyusul tadi ya bergabungnya. Iya, betul. Jadi di Facebook Marketplace ini nggak perlu personal branding, Pak, ya. Nggak perlu personal branding, yang perlu adalah kita aktif, ya. Kita memahami bagaimana Facebook Marketplace, bagaimana optimasinya, dan ya benar-benar nggak butuh personal branding, ya. Kemudian satu lagi, nggak butuh budget iklan, nggak butuh budget iklan juga, gitu. Enaknya lagi adalah Facebook Marketplace nggak ada potongan admin. Kalau Betul, Marketplace betul. lainnya ada potongan admin ya, Nggak ada 9%. pajak juga, Mas. Apa? Pajak. Wih, pajak lagi ya. Kalau FB Ad kan ada pajaknya itu. Oh iya iya ya, Facebook Ads ada VPN. pajak. Iya iya betul. Oke. Oke, tadi ada yang raise hand, barangkali jadi. Kalau Monggo. nggak ada, Yang mau saya bertanya, mau satu lagi. memberikan sedikit informasi. Tadi siapa ya? Mas Hendrik atau siapa tadi yang raise hand ya? Surabaya tanggal 12, Mas Awi. Oke, lanjut. Lanjut Mas Anugrah, mungkin sudah nggak ada Oke, pertanyaan. saya izin untuk share screen dulu ya. Ini ada sedikit info tentang kelas yang di Surabaya. Oke. Nah, insya Allah tanggal 12 Maret besok, minggu depan ya, kita akan mengadakan kelas offline untuk yang di Surabaya Mas Habibie. Di sini nanti teman-teman akan belajar banyak banget dari awal ya, Mas Habibie, dari mulai riset, kemudian menentukan produk-produk apa sih yang bisa laris ketika kita jual di Facebook Marketplace. Kemudian kita praktek juga posting banyak produk dan mendominasi pasar dengan akun-akun yang baru. Terus ada juga trik anti duplikat gambar, dan kemudian kita juga belajar cara melipat gandakan penjualan dengan akun-akun yang sudah kita buat tadi. Dan nah ini yang paling menarik sebetulnya Mas, teknik melayani banyak chat di banyak akun, karena kebanyakan nih pemain-pemain FBMP yang punya banyak akun akan ribet kalau punya, yaitu tadi akunnya misalnya ada 10, ada 20, gimana nih balesinnya satu-satu ketika ada chat yang masuk, itu baru satu, misalnya satu akun satu chat. Gimana kalau misalnya satu akun bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan chat yang masuk. Nah, nanti kita akan kasih triknya gimana sih cara melayani banyak chat. Itu tadi juga ada yang tanya ya. Nah, satu lagi fiturnya ya, yang kita berikan nanti, yaitu kita dapat gratis ya Mas ya, gratis robot FBMP ya untuk tiap peserta yang mengikuti kelas bypass Facebook Marketplace ini. Nah, untuk pendaftaran nanti teman-teman bisa langsung ke teman-teman affiliate yang mengundang ke acara ini, atau bisa juga langsung ke newbie.my.id kelas bypass FBMP untuk kelas yang ada di Surabaya. Mungkin saya ingin Om Yudi ya tadi ya, yang mungkin mau bercerita sedikit pengalamannya tentang apa namanya, pengalaman ketika ikut kelas bypass FBMP kemarin. Om Yudi masih connect kah? Kebetulan Ko Yudi kemarin hadir 2 kali ya. Iya. Privat dan kelas. Beliau Nah, hadir. ini sudah hadir ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Aduh, cerita apa ini? Ya, intinya teman-teman ya, saya datang ke ikut privatnya Mas Habibie itu gara-gara enggak betah nunggu yang biasa. Kelamaan aku pikir wah mumpung Mas Habibie datang langsung saya kontak, saya privat aja gitu. Jadi saya datang di tempatnya Mas Habibie ini benar-benar enggak punya produk dan benar-benar enggak sama sekali belum tahu FB Marketplace, karena saya biasanya mainnya di Shopee sama Topet ya. Jadi FB Marketplace ini benar-benar baru waktu ketemu Mas Habibie. Tapi karena karena tools-nya itu sangat gampang,
saya yang gaptek sampai saya bawa 2 orang untuk menemani saya karena takutnya nanti saya ndak nangkep ini otak ya, sudah umur. Tapi ternyata gampang banget, simple banget apa toolsnya itu. Nah, begitu selesai sampai sampai setelah selesai privat. Nah, di rumah kan nyoba kan ya, karena belum punya produk, akhirnya saya nyomot produk sembarang lah, iseng-iseng gitu. Katanya Mas Habibie, sudah nyoba aja, nanti kalau ada yang ngechat bilang aja habis gitu. Nah, saya nyoba waktu itu nyoba daster lah. Daster saya nyomot di Shopee, gambarnya itu harga 11.500. Lalu aku pasang di harga 50.000. Wah gila tuh, sampai jam 12 malam itu chat enggak berhenti-berhenti teman-teman. Mantap. Jadi saya jawabin habis-habis semua, terus saya mikir kok habis ya. Nanti misalkan kalau dia kan lumayan gitu ya. Cuma waktu itu masih belum bingung, masih karena semuanya minta COD dan kita belum ngerti alurnya, jadi ya waktu itu saya bilang habis-habis semua. Tapi baru sehari kita posting itu chat luar biasa maksudnya. Jadi kan oke gitu loh tekniknya Mas Tekniknya Habibie work itu ya Om ya berarti. luar biasa. Ya, bagus gitu. Lalu besoknya atau hari ini saya nyoba posting karena saya punya sepeda bekas, ya punyanya anak saya sudah minta sepeda motor, jadi sepeda mininya sudah terbengkalai. Jadi saya coba. Ya, waduh sore itu ya banyak yang tanya gitu ya. Akhirnya hari ini laku 350.000, lumayan buat Mantap, nambah-nambah. lumayan cuan ya. Jadi ya oke lah. Bagus. Makasih Mas. Kak Diki ceritanya ya. Ini luar biasa semangat belajarnya ya. Kemarin beliau itu ngajak 2 pasukan, khawatir nggak bisa. Ternyata beliau sendiri robotnya lancar juga itu. Alhamdulillah. Keren Kak Diki. Mas mungkin bisa di-spill fitur-fitur robotnya Mas. Jadi teman-teman yang mau join di Surabaya ini bisa tahu, oh ternyata robotnya seperti ini. Gimana? Wah, teman-teman kalau tak ceritain fiturnya nanti bingung malahan ya. Oh gitu ya, justru. Ya, justru bingung. Intinya teman-teman, ada mode gacor, ada mode gaspol, ada mode dominasi kilat. Kayak gitu-gitulah namanya ya. Ini mode Pokoknya advance, bukan walaupun advance, tapi tadi ya ceritanya Koyudi, beliau bisa mudah gitu. Ya, lebih mudah dibandingkan tools yang sebelumnya mungkin ya. Mungkin teman-teman pernah beli yang sebelumnya ya. Yang ini lebih mudah gitu. intinya itu tadi ya, untuk membypass jualan kita di Facebook Marketplace. Betul. Mas Habibie Habis ini bisa jangan-jangan minta waktunya sebentar, Mas. Oke, siap. Siapa? Nah, ini Pak Isam juga mau Pak cerita. Isam, silakan, Oke. monggo. Sebelumnya mohon maaf ini udah waktunya selesai ya, tapi saya mau bercerita sedikit dan mungkin ada pertanyaan dari saya nanti untuk Mas Habibie. Mungkin pertanyaan dulu ya Mas Habibie ya. Boleh Pak Isam. Jadi untuk FBMP Underground itu kan anti duplikat ya Mas ya. Nah ini terus terang selama ini saya sudah pernah pakai Underground, cuma untuk postingnya itu saya sementara ini masih lebih banyak via Palemon. Jadi saya main itu 30 akun ya, 30 akun FBMP yang saya pakai untuk jualan. Yang 20 akun itu khusus untuk jualan jok mobil ya. Kemudian yang untuk 10 akun itu ada macam-macam ya jualannya. Nah, untuk yang 20 akun ini alhamdulillah Mas Habibie ya dari beberapa bulan ini alhamdulillah omset ya hampir mendekati 100 juta tiap bulan. Gitu, alhamdulillah ya. Kemudian untuk chatnya itu alhamdulillah juga hampir tiap hari itu kalau ratusan chat masuk gitu. Nah, kemudian yang perlu saya tanyakan Mas Habibie, untuk yang underground ini kan anti duplikat ya. Nah itu seandainya master Excel yang kita bikin, misalnya kita bikin 10 bahan upload untuk hari ini, karena itu kan anti duplikat, apakah 10 bahan posting hari ini itu bisa kita posting lagi untuk besok paginya dengan akun yang sama? Itu yang jadi pertanyaan saya Mas Habibie. Yang jelas untuk saat ini alhamdulillah
selama pakai robot dari jenengan itu alhamdulillah nggih, untuk usaha terutama karena saya lebih fokus di jok mobil ya. Mungkin kalau bapak-bapak yang ada di sini search di FBMP tentang jok mobil copotan, itu insya Allah hampir mendominasi untuk wilayah Jabodetabek. Mantap. Gitu. Jadi Surya Pandawa Auto itu insya Allah mendominasi untuk wilayah Jabodetabek. Bahkan untuk Surabaya sampai kota-kota besar itu alhamdulillah sudah mulai saya posting iklan saya, dan alhamdulillah dari berbagai wilayah itu alhamdulillah juga banyak responnya. Itu terutama Bali itu juga banyak, alhamdulillah sering kirim ke Bali. Kemudian untuk wilayah Sulawesi juga ada, dari Sumatera juga ada. Itu yang alhamdulillah yang bisa saya sampaikan ke forum ini. Jadi alhamdulillah berkat robotnya Mas Habibie ini terus terang sangat membantu saya, Mas Habibie, dan saya sangat berterima kasih sekali atas beberapa pelajaran dan juga robot jenengan yang sudah sangat membantu di dalam usaha saya. Mungkin itu Mas Habibie, mohon pertanyaan yang saya sampaikan tadi dijawab nggih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jenengan ini yang ngasih saya semangat di akhir tahun 2022 kemarin. Ya, ngasih kabar Pak Isam ini tiba-tiba gitu ya WA, Mas, alhamdulillah omset udah tumbuh 100 juta. Itu yang saya tunggu teman-teman. Jadi saya tuh nggak seneng ketika teman-teman transfer, saya tuh jujur saya nggak seneng. Yang saya seneng apa? Ketika teman-teman itu WA saya cerita omset. Mantap. Cerita omset teman-teman itu yang membuat saya seneng itu asli. Ya, karena kalau teman-teman ngomongin transferan robot itu kan berapa sih gitu, berapa sih gitu. Itu dari profit jualan kokah itu udah ketutup, jualan 2 kokah itu udah sama dengan teman-teman bayar saya robot gitu ya. Jadi yang membuat saya senang itu kabar-kabar dari Pak Isam kayak gitu tadi, dari teman-teman gitu. Oke, jawabannya Pak Isam bisa ya. Nah, tinggal gini Pak Isam, biar nggak sayang ya, postingan hari besoknya itu Pak Isam silahkan ganti ganti kotanya aja Pak, biar lebih menyebar postingannya. Oke. Atau kecamatannya aja. Jadi masih judul yang kemarin, gambar yang kemarin, kategori yang kemarin, bahannya masih kemarin. Cuman kotanya aja dirubah biar makin menyebar. Oke, siap Mas. Kalau selama ini Mas Habibie ya, untuk akun-akun yang saya pakai ini, alhamdulillah kan untuk akun ini saya nggak pernah beli. Jadi saya bikin akun sesuai dengan arahan jenengan, kemudian saya rawat dengan tool jenengan, rawat akun itu, dan alhamdulillah dari akun-akun yang sudah hampir 2 tahunan, setahun lebih lah rata-rata, itu alhamdulillah sampai sekarang awet Mas. Ada beberapa akun yang memang kena itu checkpoint dan udah nggak bisa kembali, tapi itu sangat jarang sekali itu. Jadi dari sekitar 35 akun yang saya bikin itu alhamdulillah yang kena CP itu paling 5. Dan sampai sekarang 30 akun itu alhamdulillah masih jalan bagus semua, dan masih untuk iklan itu masih bagus sampai sekarang itu. Cuma memang saya main aman Mas. Jadi sesuai arahan jenengan yang di awal-awal itu, satu akun itu maksimal saya posting itu 10 iklan per hari. Cuma kalau kita rutin setiap hari ngiklan, itu kan 20 akun aja, itu udah 200 iklan. Dan setiap hari itu saya perbarui iklan, juga hapus dan tawarkan iklan. Jadi kalau kita hitung, itu mungkin dari 20 iklan itu kita sehari itu bisa 1000 iklan yang bisa kita perbarui dan tawarkan ulang gitu. Sehingga dengan seperti itu alhamdulillah dari akun-akun itu ya rata-rata yang tadinya mungkin chatnya udah nggak terlalu banyak, itu nanti akan timbul lagi chat lagi gitu. Yang saya perhatikan itu seperti itu Mas Habibie gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah akun-akun yang saya bikin masih awet dan bisa untuk ngiklan terus gitu. Mungkin itu Mas. Oke, kalau saya lihat ya teman-teman semuanya ya, kita sama-sama tahu ilmu ini ya. Apa yang membedakan hasilnya adalah teman-teman sendiri itu prakteknya
kayak Pak Isam ya. Pak Isam ini totalitas teman-teman prakteknya. Apa yang saya sampaikan di video tutorial, tadi beliau ceritakan semua tuh prakteknya. Itulah yang membuat beliau hasilnya banyak. Jadi dari Pak Isam sendiri. Ya. Memang beliau totalitas praktek. So teman-teman yang belum tahu ilmunya, monggo pelajari dulu ilmunya. Setelah pelajari ilmunya, nanti silahkan praktek kayak yang Pak Isam cerita. Semoga ceritanya Pak Isam juga jadi pahala jariah buat Pak Isam ya. Amin. Karena ini menunjukkan bagaimana beliau berusaha ikhtiar jemput rezekinya. Saran saya untuk Pak Isam, Ya, mohon maaf Mas kalau Habib, bisa. mungkin selama ini saya di grup itu nggak terlalu aktif ya, karena memang terus terang saya ngambil di grup itu ketika ada sesuatu yang perlu saya ambil. Cuma saya nggak mau fokus di komunikasi grup karena nanti menghabiskan waktu saya gitu. Terus terang itu. Betul, Jadi kalau singkat memang aja, Pak. itu mohon maaf kalau misalnya di grup-grup Mas Habib, insya Allah saya ikut semua. Cuma saya terus terang nggak terlalu aktif komunikasi dengan teman-teman. Cuma ketika ada sesuatu informasi yang perlu saya ambil. Itu aja Pak. Terima kasih. Saran saya satu Pak Isam, Oke. kalau bisa setelah ini mulai mikir rekrut karyawan, Pak. Rekrut tim untuk lebih masif lagi. Oke, siap. Itu mulai disiapkan aja gitu. Ya, karena itu next levelnya. Semoga rezeki Pak Isam yang sudah banyak jadi wasilah juga untuk orang-orang lain. Amin. Oke, monggo Mas Anugrah dilanjut untuk ini info kelasnya. Banyak yang tanya nih Mas. Oke, saya info sekali lagi ya teman-teman, untuk kelas FBMP di Surabaya, bebas FBMP di Surabaya, insya Allah akan kita adakan di tanggal 12 Maret 2023, mulai pukul 9 pagi sampai selesai ya. Nanti ada beberapa fasilitas, termasuk nanti mendapatkan gratis robot FBMP-nya, jadi teman-teman bisa mempraktekkan langsung ketika kelas berlangsung seperti itu. Nah, nanti untuk pendaftaran bisa langsung japri ke teman-teman affiliate yang mengundang ke acara ini ya. Jadi nanti biasanya setelah ini teman-teman affiliate akan langsung memberikan link affiliate mereka. Nanti silahkan mendaftar melalui link affiliate. Oke, mungkin itu dulu Mas Habibi. Mas Habibi mungkin ada tambahan untuk terakhir sebelum ditutup. Ya, teman-teman, apa itu namanya? Semoga bisa ketemu di kelas Bypass FBMP Surabaya tanggal 12 atau Jogja tanggal 18 atau di Semarang tanggal Malang Mas, Malang dulu ya 19. Ya. 19 tanggal 18 di Jogja, 19 Malang. di Malang. Ya. Nah, jadi saya habis ngisi di Jogja itu naik kereta, besoknya ngisi di Malang. Langsung ya. Gitu. Ya teman-teman, kelas offline, ya kelas offline-nya kita langsung praktek. Ya langsung praktek, teman-teman nanti bisa coba rasakan, teman-teman lihat itu klik tawarannya bisa jadi sudah mulai banyak, ya, chatnya sudah mulai banyak sejak teman-teman ada di workshop. Teman-teman nanti bisa lihat karena bukan seminar tapi workshop, tapi ini training gitu ya, bukan seminar. Jadi training itu pelatihan, teman-teman belajar berlatih di situ. Langsung praktek semoga ya. bisa ketemu sekalian silaturahim, langsung praktek ya. Sekali lagi workshop ini murah, teman-teman. Workshop ini murah karena niat utama saya adalah bukan untuk tadi ya. Ini sekali lagi kayak di Madiun itu habis buat hotel. Saya pengen nyari teman. Saya pengen bersilaturahim karena itulah yang bisa jadi pembuka rezeki kita, gitu teman-teman. Jualannya makin laris, gitu ya, temannya makin banyak, makin sehat, gitu ya, panjang umur insya Allah. Oke, itu aja teman-teman. Semoga manfaat malam ini. Selamat praktek, karena nggak praktek ya nggak ada hasil. Ya, silakan praktek. Ya. Oke, terima kasih Mas Habibi untuk materi yang disampaikan malam hari ini. Sangat-sangat ciamik banget lah materinya ya. Nanti untuk lebih detail bagi teman-teman yang mau belajar tentang Facebook Marketplace, khususnya nanti ada tools-nya, ada alat bantu, ada cara bypass-nya. Nah, nanti kita ketemu di kelas Surabaya tanggal 12 Maret 2023. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nunu. Mas Siap Habibi. teman-teman. Untuk rekaman nanti ditunggu ya. Nanti saya kirim lewat WA. Siap. Dan member area ya, bagi yang sudah mendaftar lewat member area newbie nanti dapat rekamannya.
Oke, terima kasih Mas Habibie. Terima kasih Mas Ragra.